Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana ini kabarnya hari ini? Sebelumnya mungkin kita perkenalan kembali lagi ya. Kalau kemarin kita pernah jumpa, sekarang kita coba jumpa kedua kalinya. Ustazah mau perkenalan lagi. Perkenalkan, nama Ustazah Lulu Arifatul Afiah, bisa dipanggil Ustazah Lulu. Jadi dalam jumpa kita kali ini, kita akan membahas soal tryout yang kemarin. Dari beberapa soal yang ada, kemarin ada IPA ada 5 soal ya. Nah, kita akan membahas 2 soal yang cukup menarik bagi kita semua. Yang notabene dari 2 soal itu memang banyak yang menjawab kurang tepat ya. Namun kami yakin di sini bukan karena anak-anak itu kurang cakap, namun hanya karena terkendala beberapa hal kemarin yang sempat kita alami. Nah, langsung saja ini dari 2 soal itu kira-kira nomor berapa sih? Itu ada di nomor 6 dan juga ada di nomor 9. Adapun soalnya ada di samping berikut. Baik, kita pause dulu ya untuk soalnya. Sudah? Cukup ya? Mari kita bahas bersama. Langsung saja kita ke pembahasan. Di sini ditampilkan gambar antara matahari dan bumi. Untuk mengerjakan soal nomor 6 ini, kita menggunakan konsep tata surya, di mana bumi mengalami 2 perputaran. Yang pertama, perputaran bumi pada porosnya atau disebut juga dengan rotasi. Yang kedua, perputaran bumi mengelilingi matahari atau kita sebut juga dengan revolusi. Nah, coba sekarang kita perhatikan gambar di atas. Di sini nampak ya matahari berada di tengah, sedangkan bumi berada pada posisi 1, 2, 3, dan 4. Dari gambar di atas dapat kita ketahui bahwa bumi di sini sedang melakukan revolusi atau bumi sedang berputar mengelilingi matahari. Adapun dampak dari revolusi bumi antara lain, yang pertama, pergantian musim, 2. Frekuensi atau lamanya waktu siang dan malam, 3. Pembentukan rasi bintang, 4. Gerak semu tahunan matahari. Jadi, yang dimaksud dengan gerak semu tahunan matahari adalah ketika kita berada di bumi, kita melihat seolah-olah matahari bergerak mengelilingi bumi. Namun, pada faktanya justru bumilah yang bergerak mengitari matahari. Nah, oleh sebab itu, tadi bumi mengalami yang namanya revolusi. Nah, jadi seperti itu ya anak-anak yang dimaksud dengan gerak semu tahunan matahari. Dan yang kelima yaitu penanggalan Masehi. Nah, coba kita simak bersama gambar yang terdapat pada soal nomor 6. Untuk pertanyaannya, jika bumi berada pada posisi nomor 2, jadi di sini ya anak-anak, maka pernyataan yang benar untuk belahan bumi bagian selatan dan utara adalah. Sebelum menjawab pertanyaan ini, maka perlu kita ketahui bersama bahwa jika bumi berada pada posisi nomor 2, maka bumi sedang dalam keadaan winter solstice, yaitu titik balik matahari musim dingin, di mana keadaan ini mengakibatkan sinar matahari secara bertahap bermigrasi ke arah selatan. Oleh karenanya, belahan bumi selatan atau sering kita sebut dengan kutub selatan lebih dekat dengan matahari. Adapun belahan bumi utara atau sering kita sebut dengan kutub utara berada pada posisi yang lebih jauh dari matahari. Sehingga mengakibatkan belahan bumi selatan menerima sinar matahari yang lebih banyak dan lebih lama dibandingkan dengan belahan bumi bagian utara. Jelas ya, karena belahan bumi bagian selatan atau kutub selatan ini lebih dekat dengan matahari dibandingkan dengan kutub utaranya, maka kutub selatan akan menerima sinar matahari yang lebih banyak dibandingkan dengan kutub utara. Nah, oleh karena itu, belahan bumi bagian selatan akan mengalami waktu siang yang lebih lama dibandingkan dengan belahan bumi bagian utara, di mana belahan bumi bagian utara akan mengalami waktu malam yang lebih lama dibandingkan dengan belahan bumi bagian selatan. Oke, coba kita tengok bersama. Jadi berdasarkan penjelasan tadi, maka jawaban yang tepat adalah D. Belahan bumi selatan mengalami waktu siang lebih lama dibandingkan dengan malamnya, dan belahan bumi utara mengalami waktu malam lebih lama dibandingkan siangnya. Seperti itu ya anak-anak. Baik, jadi semacam itu ya anak-anak. Bagaimana? Mudah bukan? Untuk selanjutnya kita akan membahas soal nomor 9 yang soalnya ada di samping. Baik, bisa di-pause dulu. Oke, cukup ya. Mari kita bahas bersama-sama. Oke, kita masuk ke pembahasan tentang peredaran darah. Nah, peredaran darah manusia sendiri itu secara umum dibagi menjadi 2. Yang pertama ada peredaran darah besar, dan yang kedua yaitu ada peredaran darah kecil. Untuk alurnya, lebih mudahnya kita mengingat bahwa kalau peredaran darah besar itu dimulai dari jantung menuju seluruh tubuh, lalu kembali lagi ke jantung. Adapun peredaran darah kecil dimulai dari jantung, kemudian menuju ke paru-paru, dan kembali lagi ke jantung.
Oke, untuk lebih mudahnya coba kita lihat bersama-sama dulu anatominya ya anak-anak. Di sini ada skema peredaran darah manusia. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang peredaran darah besar. Nah, perlu diingat-ingat kembali bahwa peredaran darah besar itu dimulai dari jantung menuju ke seluruh tubuh lalu kembali lagi ke jantung. Adapun alurnya secara terperinci yaitu, nah tadi kan dimulai dari jantung, tepatnya di mana? Tepatnya ada di ventrikel kiri atau bilik kiri kita sebutnya. Darah yang dari jantung ini, dari ventrikel kiri ini mengandung banyak oksigen yang kemudian dialirkan melalui pembuluh nadi atau kita sebut dengan aorta. Kemudian menuju ke seluruh tubuh. Nah, di sini. Setelah selesai dialirkan ke seluruh tubuh, darah yang dari seluruh tubuh ini mengandung banyak karbon dioksida. Kemudian dialirkan melalui pembuluh balik atau vena, kita sebutnya, menuju ke serambi kanan atau atrium kanan. Tepatnya di sini. Nah, ini sudah selesai untuk peredaran darah besarnya. Kemudian lanjut ke peredaran darah kecil. Alurnya bagaimana? Kalau peredaran darah kecil, kita ingat-ingat dimulai dari jantung menuju ke paru-paru, lalu ke jantung lagi. Nah, tepatnya di jantungnya itu ada di bilik kanan, atau kita sebut dengan ventrikel kanan. Dialirkan melalui pembuluh nadi, atau kita sebut dengan arteri pulmonalis. Kemudian menuju ke paru-paru, dari paru-paru kemudian dialirkan melalui pembuluh vena, atau disebut juga dengan vena pulmonalis. Kemudian kembali ke serambi kiri atau atrium kiri. Oke, jadi kita coba tengok kembali gambar yang ada pada soal. Lalu pertanyaannya adalah urutan peredaran darah kecil ditunjukkan oleh nomor. Nah, dari penjelasan tadi kita ingat kembali bahwa peredaran darah kecil itu dimulai dari jantung menuju ke paru-paru lalu kembali lagi ke jantung. Berarti jika pada gambar kira-kira ditunjukkan yang mana ya ini nomornya? Nah, dari jantung. Ini jantung ya anak-anak. Tadi peredaran darah kecil itu dimulai dari bilik kanan atau ventrikel kanan. Berarti dari nomor 3 ini, kemudian dialirkan melalui pembuluh nadi atau arteri pulmonalis menuju ke paru-paru. Dari paru-paru dialirkan melalui pembuluh vena atau vena pulmonalis, lalu kembali ke atrium kiri di sini atau serambi kiri. Berarti jawabannya ada di A, yaitu 3, 5, 6, 7, 1. Baik, jadi seperti itu ya anak-anak untuk pembahasannya. Mudah bukan? Mungkin yang kemarin itu ada beberapa yang terkendala waktu atau mungkin ada yang grogi. Nah, tapi sekarang udah bisa kan ya? Adapun soal yang lain nanti dapat kita bahas di kesempatan yang lainnya. Tak sabar rasanya kita berjumpa kembali di MTS Al-Maliki Cendekia. MTS Al-Maliki Cendekia, unggul, berzikir, mengukir, prestasi, dan prasasti.